Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi permasalahan keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Apa saja sih permasalahan yang ada dalam keberagaman? Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Oke, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia bisa ditinjau dari bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, pengaruh keberagaman pada masyarakat Indonesia, serta permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia itu bisa dilihat dari suku bangsa, keragaman adat istiadat, dan keragaman agama. Selanjutnya, kita bahas satu persatu ya. Keragaman suku bangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Kemudian, suku bangsa Indonesia itu memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, suku yang ada di Indonesia banyak sekali. Ada suku Jawa, Sunda, Betawi, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing suku itu memiliki ciri dan karakter tersendiri. Selanjutnya dari keragaman adat istiadat. Kita lihat dulu pengertian dari adat. Adat itu merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Kemudian, adat yang telah melembaga itu disebut dengan adat istiadat. Selanjutnya, adat yang memiliki sanksi hukum itu disebut dengan hukum adat. Kemudian bentuk keberagaman masyarakat Indonesia dilihat dari agamanya. Pemerintah telah menetapkan agama resmi yang dianut oleh penduduk di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta Konghucu, di mana keberagaman agama ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah. Selanjutnya, sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Di Indonesia memiliki 3 sistem kekerabatan. Ada yang pertama sistem parental, yang kedua sistem patrilineal, dan yang ketiga sistem matrilineal. Nah, sistem parental di sini ini adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan antara ayah dan ibu. Jadi kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, daerah yang sering menerapkan sistem kekerabatan parental ini adalah daerah Aceh dan Jawa Barat. Nah, pada saat suatu anggota masyarakat ingin melaksanakan pesta pernikahan, maka biayanya itu ditanggung oleh kedua belah pihak ya. Selanjutnya, sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari bapak, di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan perempuan. Daerah yang menganut ini adalah daerah Palembang dan Batak. Apabila mereka ingin mengadakan suatu pesta pernikahan, maka biayanya dibebankan kepada pihak laki-laki. Sistem kekerabatan yang ketiga adalah sistem matrilineal. Itu adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu. Ya, jadi daerah yang menganut ini adalah daerah Minangkabau. Nah, apabila ingin melakukan suatu pesta pernikahan, maka biayanya ditanggung oleh pihak perempuan. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan akibat dari keberagaman pada masyarakat di Indonesia memiliki 2 dampak ya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Kita bahas dulu dampak positifnya. Yang pertama, terciptanya integritas nasional atau kesatuan nasional. Yang kedua, menjadikan sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Selanjutnya itu dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Nah, munculnya sikap primordialisme itu adalah sikap atau paham yang berpegang teguh pada keyakinan yang dibawa sejak kecil, baik dari paham adat istiadat, tata krama atau tradisi, serta kepercayaan. Selanjutnya munculnya sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme ini adalah menganggap bahwa kebudayaan bangsanya itu lebih unggul dari kebudayaan bangsa lain, ya. Selanjutnya munculnya sikap fanatisme. Nah, sikap fanatisme ini lebih parah lagi atau lebih berbahaya lagi. Dia ini meyakini bahwa keyakinannya itu
benar ya, berlebihan terhadap keyakinannya, sedangkan menganggap keyakinan yang lain itu salah. Selanjutnya, bentuk permasalahan yang muncul di dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang ya jelas sekali itu adalah konflik yang paling muncul ya pada keberagaman di Indonesia, adanya konflik sosial. Nah, konflik dalam masyarakat itu dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan dan berdasarkan jenisnya. Kalau berdasarkan tingkatannya, konflik itu dibagi menjadi dua, ada konflik ideologi dan konflik politik. Kita bahas dulu satu persatu. Konflik ideologi itu terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contohnya adalah peristiwa gerakan 30 SPKI, Partai Komunis Indonesia, pada tahun 1965, di mana pada waktu ke peristiwa ini ya, adanya perbedaan pandangan ya, ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Selanjutnya, konflik politik adalah konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan. Contohnya konflik saat pemilu atau pemilihan umum. Konflik berdasarkan jenisnya, ada konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Selanjutnya, ya, kita lihat dulu faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam masyarakat. Ada banyak sekali faktor. Yang pertama, adanya perbedaan pandangan, tujuan, dan cara melakukan sesuatu. Yang kedua, norma-norma sosial itu tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Yang keempat, ketidaktegasan sanksi bagi para pelanggar norma. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat itu sudah tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang terakhir itu adanya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial dan pertentangan. Selanjutnya, gejala apa sih yang memicu terjadinya konflik sosial itu di dalam masyarakat itu sendiri? Yang paling berbahaya itu adalah gejala etnosentrisme tadi ya, menganggap kelompoknya paling unggul dibanding dengan kelompok lain. Yang kedua, adanya stereotip terhadap suatu kelompok. Yang ketiga, hubungan antara penganut agama yang kurang harmonis. Dan yang terakhir, hubungan antara penduduk asli dan pendatang yang kurang baik. Jadi, keempat faktor ini adalah gejala pemicu terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah konflik. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, secara positif dapat akibat konflik ini, yang pertama dapat memperkuat solidaritas di antara anggota kelompoknya, itu secara positifnya. Kalau secara negatifnya, itu dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, baik kerugian harta, benda, dan korban jiwa. Bisa juga menghancurkan nilai dan norma yang ada serta adanya perubahan kepribadian. Demikianlah pembahasan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.